Halo, shalom. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi kawan-kawan. Kita kesini lagi. Kita jalan-jalan. Oke, kita mau nyanyi begitu. Dan saya ada di depan sekolah di kelas 7 D dan E. Saya mau lihat dulu kotoran di sini. Ada apa? Sampai kotoran ada di sini. Jadi oke, baik teman-teman. Mungkin ini ada sampah yang tidak sempat di apa ya. Jadi oke, kita nyanyi dulu ke Tuhan sambil menunggu si Wahyu kalau dia bangun ya. Jadi setiap pagi kita harus bernyanyi bagi Tuhan dimanapun kita berada ya teman-teman. Ya, jadi saya ada di sini. Ini sarung kudi yang saya pakai karena dingin ya. Jadi saya pakai saja, hanya sekedar pakai. Nanti saya pakai tutup badan. Tapi kalau kalian nyanyi yang bagus, kalian harus pakai di badannya. Jadi oke, ini hari Rabu tanggal 29 kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, karena kemarin Senin 27, berarti Selasa 28, Rabu 29. Oke, kita nyanyi beberapa lagu sebelum kita akan siap-siap untuk masuk sekolah ya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah ia diri menunggu saya dan kau. Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Jadi saya tidak terlalu kuat ya, karena nanti pada orang kaget, karena ini posisi saya olahraga di pagi hari ini. Dan saya mau kasih tahu kalian bahwa sarung ini bagus sekali. Nah, ini sarung kudi ya. Sarung kudi adalah sarung yang paling mahal di Sumba Barat Daya, di daerah kami, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi ini terbuat dari benang kapas, dan ini dinamakan kain kudi asli. Jadi ini bukan benang toko, ini benang asli dan dibuat oleh mama mantu sendiri. Jadi mama mantu kasih untuk semua anaknya dan juga semua anak mantu. Jadi semua dapat ya. Oke, kita lanjut ya. Ini biasa saya pakai di pesta atau pakai apa, tapi kadang-kadang kalau saya buru-buru mau kemana atau bagaimana, saya langsung ambil tutup badan. Kan tidak apa, lebih baik dipakai atau daripada nanti dia hanya tempat-tempat khusus ya. Oke, jadi ini kalau kalian mau tanya harganya, karena ini hanya pewarna, tapi ini benang asli ya. Dan ini agak pucat ini. Waktu dulu dikasih itu masih bagus sekali. Dan saya tidak kasih mama apa-apa. Saya hanya kasih sayang sama dia. Saya cium sama dia. Saya peluk sama dia. Saya sayang sama dia. Dan saya kasih dia sirip pinang. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi mama tuh baik sekali. Dan semua keluarga tuh baik sekali. Dan mereka memberi dan tulus. Dan pas saya ada uang juga saya kasih saja. Jadi saya anggap dia seperti mama kandung. Rambut saya ini cuman semoga saya bisa tahu cacing yang 1000 cacingan ya, biar cantik dan jaga. Jadi kita hanya rubah-rubah posisi rambutnya saja. Oke, jadi kalau harganya 3-7 juta. Jadi kalau dia sepucat seperti ini 3,5 juta ya. Tapi kalau masih baru habis dibuat itu 8 juta. Nah kalau agak sempit makanya 7 juta.
Tetapi kalau apa nih, kalau bagus dan agak besar, nah itu kalau yang selimut yang laki punya itu sampai 10 juta, 8 sampai 10 juta. Jadi kalau dia agak pucat ya barangkali 5 juta. Kalau perempuan punya ini, kalau saya agak pucat ini, kalau saya harga harga teman ya oke lah, saya kasih 3,5 juta lah atau 3 juta. Nanti saya pecium mama, saya kasih dia 1 juta. Misalkan ada yang suka, soalnya ini hanya satu. So pernah ada yang tahu dan minta maaf tidak jadi beli karena dia tahu dan 1,5 juta nah sudah jadi sudah. Oke, kita lanjut. Iblis itu musuh kita, katakan iblis. Iblis itu musuh kita. Dia ke sana, ku suka dia ke sini, ku suka Siapa dia? Iblis itu musuh kita. Yesus itu sahabat kita. Dia datang menolong kita. Kita ke sana tertolong, kita ke sini tertolong. Yesus itu sahabat kita. Jadi Yesus itu sahabat. Kalian jangan anggap Yesus itu wah atau apa, takut atau apa. Jadi kita memang kita ceritakan Tuhan Yesus, hari ini pacar saya menjengkelkan, hari ini suami saya begini, besok aduh Tuhan istri saya begini. Jadi Yesus adalah tempat curhat, tempat bercerita, tempat berbagi suka dan duka, tempat Anda bergaul akrab. Ya, Yesus dilihat di mana? Yesus ada di hati. Yesus kita rasa bahwa kita tidak sendiri, kita bersama dengan Dia. Dan ketika kita curhat, kita menyampaikan beban kita, maka Yesus akan mendengarkan. Oke, teman-teman, ya kita lanjut ya. Nyanyi. Oke, kita lanjut lagi. Apa namanya? Jadi kalian kalau punya beban, persoalan, tak usah malu-malu. Kalian jangan mengatakan bahwa saya kelompok ibadah ABC. Siapa saja. Ayo curhat dong. Curhat dengan Yesus. Katakan, Yesus aku punya beban. Yesus aku punya kelemahan. Yesus aku punya ketabat. Yesus di sini sakit. Yesus di sana sakit. Yesus saudaraku sakit. Kita tumpahkan tangan. Kalian lihat videonya Mam Bram sering tumpang tangan kepada orang. Kalian tidak boleh tumpang tangan sembarang karena sebelum kita tumpang tangan, kita harus berdoa dulu. Kita kuduskan tangan kita dari biasanya kita guru suka pukul anak-anak, kita sebagai mama pukul anak-anak kita sendiri, sebagai teman ya kadang-kadang kita nah kita doakan Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Kemudian kita ambil beberapa waktu, kita puasa dan renungkan siapa kita dan lepaskan diri kita berbagi dosa. Kemudian kita boleh layak untuk pergi dan mendoakan teman lain. Kemudian kita sambil doa, kita tumpang tangan di atas kepalanya dia. Ketika kita tumpang tangan, segala sakit penyakit beban persoalan bisa dapat dilepaskan oleh Tuhan. Jadi baik teman-teman, kalian boleh curhat. Nah, kalau kalian merasa bahwa kalian tidak merasakan Yesus ada di hati, kalian merasa kosong, kalian merasa iman kurang yakin, kalian merasa kecil iman dan kurang yakin dan berat dan merasa tidak bisa. Oke, datanglah kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pendeta, lewat pastor, lewat ustadz, lewat lewat hamba-hamba Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan itu banyak, pendeta itu banyak. Nah, kalau salah satu kalian mau datang di Mam Bram, oke, silahkan nanti di deskripsi saya taruh nomor WA. Apa saja beban, mari curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada tempat lain. Kalian curhat, Mama Bram tidak pernah cerita orang. Mama Bram kalau mau posting hanya taruh lagu saja, tidak ada yang dengarkan kalian pengeluhan. Nah, sering diposting karena apa? Dengan postingan itu maka teman-teman lain yang saat ini membutuhkan pelayanan, mereka mulai juga untuk datang curhat. Saya mau katakan bahwa ketika kita curhat, oke, makin plong, makin terlepas beban kita. Dan sebagai penutup, karena saya mau siap ke sekolah, sebagai penutup saya mau bersaksi begini. Ada mama angkat saya yang di Kupang, punya anak 5 orang atau 6 orang. Dan di situ kemarin siang dia menangis, dia minta telepon. Dia telepon dan dia menangis. Di saat-saat saya kerjakan soal ujian, di saat-saat saya sementara daftar untuk ikut PMM, nah di saat itulah mama Tuhan menangis. Nah saya tidak tega teman-teman.
Di saat itu saya tidak tega teman-teman dan saya langsung angkat HP. Ternyata mama menangis karena ada yang gosip mama. Mama menangis karena ada yang ungkit-ungkit apa yang apa yang dorang berikan mereka ungkit dan mama menangis. Saya langsung lepas itu soal-soal, saya langsung lepas itu tugas PMM. Saya yakin kalau saya mendakwakan orang tua pasti ada jalan keluar. Dan saya langsung tumpang tangan dengan mama dan saya berdoa. Mama memang orang Kupang, tapi mama sementara libur di Jakarta. Di adik kami yang bungsu ada kerja di Jakarta dan sudah beli rumah karena dia bukan kerja buruh atau apa, tapi dia pegawai besar karena waktu sekolah di Kupang dia dapat beasiswa, lanjutkan studinya di Jakarta, kemudian diangkat menjadi kepala dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, dan adik sering ke luar negeri. Dan mama sementara pergi di Jakarta hanya mau cuci dia pakaian, hanya mau bongkar dia pun sampah karena dia orang sibuk, dan adik tidak suka pakai pembantu. Jadi mama berlibur di sana. Ketika mama sampai di sana, mama dengar kalau di rumah lagi ada yang gosip-gosip mama dan mama minta doa. Semoga mama di Jakarta dan September pulang ke Kupang dalam keadaan sehat selamat. Tuhan jauhkan segala halangan rintangan, Tuhan siapkan uang kapal, Tuhan siapkan berkat yang melimpah, dan Tuhan memberkati mama, memberikan mama umur panjang, karena saya ini dikasih sekolah oleh mama. Saya dididik oleh mama. Kalau saya bisa khotbah begini, saya juga menerima Yesus di rumahnya mama. Saya juga mengasihi mama seperti mama untuk di sini juga. Jadi saya tidak bisa membedakan siapa mama, siapa orang tua kandung saya, siapa dia. Tapi saya dengan segenap hati teman-teman, saya kemarin sempat mendoakan mama. Oke, kita akhiri kesaksian ini dengan salah satu pujian. Sebelum saya menyanyi untuk tutup khotbah ini karena jam-jam sekolah sudah mendekat, maka saya bersaksi lagi. Kalau kalian lihat postingan saya di FB itu, ada yang rambut pendek yang tumbuh itu pada dia perempuan, rambutnya ke laki-laki. Bantu mama Pram doakan dia karena dia sementara kacau pikirannya. 3 orang pacarnya gagal semua tapi kasih dia anak. Nah, beranak bersuami, bersuami beranak, tapi semua itu tidak hidup dengan dia. Nah, ikuti kesaksian adik saya itu, nanti saya bersaksi terus. Ikuti terus Mama Bram punya kesaksian di persekutuan doa Elim, kemudian di di channel Moms Bram. Di situ kalian saya ambil waktu, saya upload video ya, karena saya guru, saya lebih banyak waktu untuk sekolah, tapi sampingan saya adalah mengupload video-video itu agar menjadi kesaksian bagi kalian. Bantu saya doakan adik ini agar dia berubah. Kalau dia merokok, Tuhan akan berubah. Kalau dia rambutnya seperti laki-laki, semoga dia rambutnya bisa panjang seperti Mama Bram ini, yang bisa dicacing atau bisa diikat. Nah, itu tergantung doa kita, doa saya, doa saudara, doa semua orang, dan Tuhan akan beracara. Tuhan akan buat uh, uh, mujizat dan dia akan bersuami. Di dalam nama Yesus kita amankan itu. Oke, saya tutup ya, karena saya harus masuk sekolah, saya harus siapkan soal, bahkan daftar lagi PMM yang berikut, karena tadi malam saya ikut, hari ini saya akan ikut lagi. Semoga saya bisa dapat banyak sertifikat. Doakan Mamrami yang banyak sekali kesibukan ini. Oke. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang masa hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada. Katakan apa? Segala syukur bagiku. Segala syukur bagiku. Oke, shalom, selamat pagi.